Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Abdullah dari kelas B1 Akuntansi dengan NPM 214022623. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu atas nama Solihuddin Anam SPD MSI. Tentu saja saya akan menjelaskan materi-materi yang telah beliau menyampaikan kepada anak kelas yang saya dapati, yaitu materi dalam bahasa Indonesia. Mari periksa pengetahuanmu. Bahasa Indonesia MKBI merupakan kata mata kuliah untuk mengembangkan kepribadian yang cinta tanah air dan memiliki tegas. Adab sebelum ilmu. Yang terpenting dari sebuah pembelajaran ialah adab. Apalah arti berilmu namun tidak beradab? Selain tertib perkuliahan, tertib kampus, ada adab kepada Allah yang Maha Esa, kepada guru atau dosen, kepada ilmu, kepada rekan sekelas, dan terutama kepada diri kita sendiri. Hal ini berlaku untuk semua mata kuliah, beradab di setiap keadaan. Selanjutnya, tentang aspek keterampilan. Dalam aspek-aspek keterampilan dalam berbahasa itu ada 4. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan membaca. Ketiga, keterampilan menulis. Keempat, keterampilan berbicara. Seorang yang terampil berbahasa berita terang dalam keempat hal di atas, seperti menyimak, membaca, menulis, berbicara. Selanjutnya, penjelasan dari menyimak. Menyimak adalah kemampuan memahami pesan-pesan yang diungkapkan dalam berbicara melalui lambang-lambang berbunyi, tapi berbeda dengan mendengar, yang merupakan kemampuan menangkap bunyi lagu menjadikan bekal atau bagian proses menyimak. Kalau mendengar merupakan memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan oleh situasi dalam ujaran atau hal lainnya. Menyimak kemampuan memahami pesan-pesan yang diungkapkan untuk berbicara. Membedakan antara bunyi fonemis, mengingat kata-kata, mengidentifikasi diksi, menghubungkan tanda linguistik, mengulang kata-kata penting dan ide penting. Membaca juga termasuk proses yang dilakukan pembaca untuk membangun makna dari pesan melalui tulisan. Dalam tulisan, suatu kegiatan juga menciptakan suatu catatan informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Kemampuan mengekspres pikiran atau ide melalui lambang-lambang berbunyi itu sama juga seperti kayak kita berbicara. Kita berbicara tidak mendengar. Itu kita harus pakai simbol keterampilan. Terus selanjutnya, dalam hal fungsi bahasa Indonesia menjadi identitas atau kebanggaan bangsa. Alat pengantar bahasa pendidikan wajib digunakan dalam bidang pendidikan, pemersatu bangsa, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Mengingat bahasa Indonesia berakar dari bahasa daerah, sehingga hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangat erat. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena maksud dalam bahasa Indonesia itu digunakan dalam berkomunikasi di sekitar kita, seperti di era orang-orang kita tuh harus berbahasa Indonesia kan, itu sangat penting untuk berkomunikasi di antara suku tingkat nasional sebagai bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam berbagai kepentingan atau keperluan yang berhubung dengan negara dan pemerintah. Selanjutnya, dalam hal fungsi bahasa Indonesia menjadi identitas dan kebanggaan bangsa. Alat pengantar bahasa pendidik wajib digunakan dalam bidang pendidikan, pemersatu bangsa, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Mengingat bahasa Indonesia berakar dari bahasa daerah, sehingga hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangat erat. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh pelayanan oleh pemerintah wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu untuk di sekitar masyarakat Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mengerti apa sih bahasa Indonesia itu. Selanjutnya,
Beberapa penjelasan bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama itu stabilitas nasional. Saat itu bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di wilayah Nusantara adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu orang yang zaman dulu menggunakan bahasa Melayu, sehingga dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, maka tidak timbul kecemburuan antara suku dengan suku lain. Hal ini terbukti mampu menjaga stabilitas nasional kala itu. Yang kedua, mudah dipelajari. Iya, memang bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah dipelajari dibandingkan bahasa daerah yang lainnya. Ini terbukti banyak orang asing yang menguasai bahasa Melayu saat singgah ke wilayah kerajaan di Sriwijaya yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu zaman dulu atau kali itu. Yang ketiga, banyak penutur. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebaran bahasa Melayu cukup luas. Zaman dulu menggunakan bahasa Melayu itu yang sangat luas, bahkan dipakai di wilayah Filipina. Filipina salah satu buktinya ialah ditemukan lempengan tembaga lengguna di Manila. Yang selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Ada beberapa penjelasan tentang ragam Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakaian bahasa. Maksudnya itu yang diujarkan dalam bahasa Indonesia itu yang dimaksud dengan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang tertulis atau dicetak. Ragam media tertulis atau yang bersifat cetak. Yang ketiga, ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Itu dengan bahasa formal, ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Yang keempat, ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama. Selanjutnya, ragam fungsional adalah ragam bahasa yang digunakan dalam struktur, profesi, atau disebut juga dengan kedinasan bersiul, atau juga dengan bersiul. Ragam bahasa non-formal, kebalikan dari ragam bahasa formal. Yang termasuk ragam sosial dan fungsional seperti ragam ilmiah, ragam sastra, ragam jurnalistik, ragam reklam, ragam politik, dan sebagainya berikutnya, dan yang lainnya. Thank you. Itu aja yang saya dapati dari pembelajaran bahasa Indonesia dari dosen Soleh. Sebenarnya banyak, tapi saya cuma dapat memahaminya seperti yang ini tentang keragaman bahasa Indonesia. Saya hanya bisa menyampaikan yang tentang ragam bahasa Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dari saya, karena saya juga manusia. Tidak semua manusia hanya benar. Sebelum saya tutup, akhirnya saya tutup dengan alhamdulillah. Dengan presentasi ini saya bisa dengan lancar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.